Mbak Irman pimpin doa ayo. Ya, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah apa? Kamu mampu menganalisa apa saja ancaman dan kerentanan yang terjadi di sekolah. Yang kedua, mampu menganalisa apa saja kapasitas yang dimiliki sekolah. Nah, itu tujuan yang akan dicapai pada topik 5 ini. Selanjutnya, kita mulai dari diri kita dulu. Nomor 1, bagaimana lingkungan sekolahmu? Nyaman dan menyenangkan. Nyaman dan menyenangkan. Selain itu apa lagi? Damai tidak sekolahmu? Damai. Apakah ada kekerasan? Ya. Yang kedua, lingkungan sekolah apa yang kamu dambakan? Aman dan jauh dari kekerasan. Ya, aman dan jauh dari kekerasan. Kamu senang sekolah di sini? Senang ya. Dan nomor 3, apa saja langkah yang akan kamu lakukan untuk mewujudkannya? Adanya kesadaran bahwa sekolah kolaborasi dengan guru dan murid. Ya, sesama teman harus saling menyayangi. Nah, terus siswa harus menghormati guru. Jangan jangan membantah, jangan mengejek ya. Nah, yang keempat, apa saja tantangan untuk mewujudkannya? Apa tantanganmu? Organisasi latar belakang pendidikan dari setiap murid. Ya, latar belakang dari pendidikan setiap murid. Nah, kamu malas tidak untuk mewujudkannya? Tidak. Apa kamu malas untuk mewujudkan sekolah yang damai? Tidak. Ya, harus semangat ya. Nah, ini ada video tentang perundungan. Kamu simak nanti apa yang dapat kamu simpulkan. Perundungan. Pagi yang cerah untuk memulai belajar di SD Negeri Cerdas Berkarakter. Bra, tahu nggak? Aku barusan buat mainan bagus loh. Widih, apaan tuh? Tada! Mobil kulit jeruk ala Okto. Wah, mantul tuh. Keren nih, hasilnya halus. Kamu memang kreatif. Hihihi, aku buat sendiri loh. Indra, Okto, sedang ngapain kalian? Kelihatannya seru sekali. Jono, lihat nih hasil karya Okto. Keren kan? Dia bikin sendiri loh. Ah, gini doang. Aku juga bisa bikin. Mainan murahan kayak gini emang cocok buat kamu, Kribo. Dasar si Jono, orang yang tidak paham seni. Udah gitu suka ngatain orang seenaknya lagi. Udah biarin aja orang kayak gitu. Waktu terus berlalu hingga tiba waktunya istirahat. Okto memanfaatkan jam istirahat dengan membaca buku misteri kesukaannya. Di saat sedang membaca, tiba-tiba Kribo, sedang baca apa kau? Nampaknya seru sekali bukumu itu. Memangnya buku apa yang kau baca? Ini buku misteri, petualangan detektif. Buku apaan sih? Sok banget baca-baca buku. Emangnya kamu ngerti isinya apaan? Sungguh cocok sama orangnya. Misterius, aneh pula. Dasar krimis, Kribo misterius.
Julukan yang pas sekali untuk orang aneh sepertimu. Mendengar itu, Okto jadi malu karena banyak yang melihatnya dan menertawakannya. Si Jono tukang onan. Okto, kamu harusnya melawan ketika dia menjahili dan mengejekmu. Aku takut, Dra. Badan dia kan besar. Aku takut dia apa-apain. Lagian, paling dia cuma bercanda. Teman-teman Okto tetap menasihati Okto untuk lebih tegas lagi jika ia kembali dijahili. Hari demi hari, ternyata Jono tidak berhenti untuk menjahili Okto. Bahkan malah semakin parah karena Okto diam saja dan membiarkannya. Kribo, ini bangkuku. Ngapain kamu duduk di sini? Kalau mau duduk, kamu harus bayar. Sini bayar 10.000. Kejadian ini terus berlangsung di sekolah hingga suatu hari Okto tidak berangkat ke sekolah. Sepulang sekolah, Indra, Nadia, dan Delita pun berencana untuk menjenguk Okto. Mereka berpikir Okto tidak berangkat karena sakit. Sesampainya di rumah Okto, Terima kasih teman-teman. Kalian sampai repot-repot datang ke rumahku. Okto, ternyata kamu tidak sakit ya? Mengapa tidak masuk sekolah hari ini? Ceritakanlah yang sebenarnya pada kami. Kami akan coba membantumu. Sebenarnya aku takut untuk berangkat sekolah karena Jono. Ia tidak berhenti untuk terus menjahiliku. Kalau kamu takut, laporkan saja kepada ibu guru, Okto. Kami akan menemanimu. Jangan takut, kamu gak sendirian kok. Ada kami yang siap membantumu. Sebagai bukti, sebenarnya aku sempat merekam ketika terakhir kali Jono menjahilimu. Aku mau mengajakmu untuk melapor bersama ke bu guru. Tapi ternyata kamu malah tidak berangkat hari ini. Tapi nanti kalau aku lapor bu guru, aku akan dicap sebagai pengadu. Tidak akan. Ada kami yang akan membelamu. Nanti kalau bu guru marah ke Jono dan Jono jadi balas dendam padaku gimana? Kami akan selalu membantumu, Okto. Perundungan seperti ini tidak boleh didiamkan saja. Kalian sungguh baik dan perhatian. Aku merasa beruntung mempunyai teman seperti kalian. Grup Indo gitu. Indra, Nadia, Donita, dan Okto. Hei Indra, jangan keras-keras. Nanti dikiranya kita bikin geng. keesokan harinya Okto berani untuk berangkat ke sekolah dan melapor ke bu guru dengan membawa barang bukti berupa rekaman video ketika Jono menjahilinya. Sudah berapa lama ini terjadi, Okto? Sejak kami kelas 1, Bu. Bu guru pun segera memanggil Jono dan Frankie. Jono, Frankie, ke ruang ibu guru sebentar ya. Waduh, apa ini? Aku jadi takut kalau dipanggil ke ruang guru. Aku juga. Terakhir kali gara-gara kita usul sama anak kelas 1 itu. Iya ya, kira-kira kenapa ya? Apa kalian tahu, akhir-akhir ini Okto sering tidak masuk sekolah. Sepertinya iya bu guru. Setelah ibu selidiki, ternyata kalian sering berbuat jahil padanya ya. Kalau kalian tidak berhenti, itu hanya akan merugikan kalian. Coba bayangkan kalau Okto sampai berhenti sekolah. Kemudian semua orang tahu bahwa kalianlah penyebabnya. Maka kalian akan dicap sebagai anak nakal selamanya. Apa kalian mau seperti itu? Jangan bu guru. Perundungan itu adalah tindakan agresif yang dilakukan untuk merendahkan seseorang dan berdampak negatif. Hal yang kalian lakukan selama ini ke Okto juga termasuk perundungan. Kalian tahu mengapa? Tidak bu guru.
karena kalian melakukan hal buruk kepada Okto dengan tujuan menghina, hingga akhirnya Okto takut untuk pergi ke sekolah. Ingat, hal yang kalian anggap lucu atau bercanda bisa jadi merupakan hal yang menyakitkan dan memalukan bagi orang lain. Jangan sampai kalian dikenal sebagai anak jahat nantinya. Nah, sekarang Jono dan Frankie, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan kepada Okto. Jika kalian tidak bisa berubah, ibu terpaksa memanggil orang tua kalian loh. Karena perundungan adalah hal yang serius dan sama sekali tidak boleh terjadi, apalagi di sekolah. Jono dan Frankie mengerti kesalahan mereka, dan mereka pun menjabat erat tangan Okto sambil meminta maaf. Maafkan aku ya Okto, aku sebenarnya tidak bermaksud menjahili dan mengejekmu. Aku hanya iri, kamu itu pintar dan kreatif. Iya, sudah aku maafkan kok Jono, Frankie. Kalau nanti memang mau belajar bersama, aku tidak keberatan kok. Sejak saat itu, Jono tidak pernah lagi menjahili Okto. Diam-diam, Bu Guru telah menghubungi orang tua Okto untuk meminta mereka mengawasi perubahan perilaku Okto. Ya, dari video yang sudah kamu lihat tadi tentang apa tadi? Tentang apa? Okto. Tentang apa dia tadi? Perundungan. Perundungan itu apa toh? Siapa yang tahu perundungan itu apa? Perundungan itu adalah bully. Apa ya? Yang bisa atau bullying. Nah, bully ya. Nah, dari video yang sudah kamu lihat tadi, menurut anak-anak, apa yang dapat disimpulkan dari tayangan video tadi? Ya, tidak boleh melakukan perundungan terhadap teman. Jadi sama teman harus rukun. Misalnya Mas Mirza tidak boleh membuli Mas Dika, seperti itu ya. Yang kedua, apakah sekolah kita sudah memfasilitasi ruang aman bagi anak terkait perundungan? Sudah. Ya, sudah ya. Selanjutnya, konsep menjaga sekolah damai. Apa itu sekolah damai? Apa sekolah damai? Sekolah yang aman, nyaman, dan menciptakan budaya damai. Apakah sekolahmu sudah aman? Sudah. Apakah sekolahmu sudah nyaman? Nyaman. Sudah damai? Sudah. Selanjutnya, dimensi budaya damai di sekolah. Yang pertama, kedamaian dan anti kekerasan. Nah, tidak ada kekerasan di sekolah kita. Kedua, hak asasi manusia. Ketiga, demokrasi. Yang keempat, toleransi. Kelima, pemahaman antar bangsa dan budaya. Dan yang keenam, pemahaman perbedaan budaya dan bahasa. Selanjutnya, sekolah ramah anak itu dikembangkan oleh siapa? Apa? UNICEF. Ya, ini ada video lagi coba kamu. Aku simak tentang kerentanan kekerasan seksual. Ini cara menjaga diri kita dari kekerasan seksual. Kamu perhatikan bagaimana dan apa yang harus kamu lakukan jika nanti ada yang melakukan kekerasan seksual pada kalian. Pada suatu malam sebelum tidur, terlihat Dino dan Gina sedang diberi nasihat oleh ibu mereka. Sayang, tolong pesan ibu ya, kalau ada orang asing yang menyentuh tubuh kalian, seperti dada, perut, pinggang, kemaluan, paha, dan pantat, kalian harus segera pergi dari orang itu. Karena yang boleh menyentuh bagian tubuh itu hanya kalian sendiri, ayah dan ibu, serta dokter
dokter yang memeriksa kalian saat sedang sakit. Baik, Bu. Coba deh, diulang lagi yang ibu katakan tadi. Kalau ada orang asing yang mencurigakan, perut, pinggang, kemaluan, paha, dan pantat kita harus segera pergi dari orang itu. Betul, yang dilindungi itu hanya Diri kita sendiri, ayah dan ibu, dan dokter kalau kita sedang sakit. pintar ibu. Di siang hari yang cerah, terlihat Dino dan Dina yang baru saja pulang sekolah. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka bertemu dengan Paman Bayu yang merupakan tetangga mereka. Hai Dino, Dina. Halo, Paman. Kalian mau permen gak? Mau, Paman, mau. Wah, terima kasih, Paman. Sama-sama. Kalian mau nggak ke rumah paman? Sana ada banyak makanan loh. Maaf, Paman, kami tidak bisa. Kami harus pulang ke rumah. Ingat ya kawan, kita harus menjaga diri dan tubuh kita dari orang asing. Karena diri kita sangat berharga. Iya ya, ingat ya. Ya. Apa yang bisa dapat kamu ambil dari video ini tadi? Jika ada yang menyentuh kemaluanmu, kamu harus apa yang harus kamu lakukan? Menghindari. Yang boleh menyentuh itu siapa? Orang tua dan kamu sendiri. Jadi jangan membiarkan orang lain menyentuhmu sembarangan ya. Diingat-ingat loh ya. Soalnya sekarang banyak sekali kekerasan seksual. Bukan hanya orang dewasa, tapi juga anak-anak juga. Jadi kekerasan ini misalnya tadi, misal kamu ada orang tidak dikenal bahwa kamu dikasih sesuatu, tapi caranya kamu harus sentuh sama orang itu. Itu namanya kekerasan seksual. Jangan mau ya. Nah, ingat. Nah, kekerasan seksual yang kiranya harus menjadi bagian yang harus diperhatikan oleh dunia pendidikan. Karena anak-anak gemilang adalah anak-anak yang dibesarkan dengan penuh kasih sayang, bukan dengan kekerasan, apalagi kekerasan seksual. Nah, seperti itu. Terima kasih. Nah, dari pembelajaran topik ini tadi, apa yang dapat kamu ambil? Yang pertama apa? Jangan membuli teman. Jika ada yang merundung kamu, segera laporkan kepada bapak ibu guru, orang tuamu, supaya tidak menjadi kebiasaan. Yang kedua tentang kekerasan seksual. Nah, jika ada yang menyentuhmu, jangan mau. Kamu harus apa? Menghindar. Ya. Sekian dari ibu guru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.